Yo guys, gimana kabarnya sobat pengangguran? Semoga selalu sehat dimanapun berada. Jadi kan beberapa hari lalu nih, gue buat konten di Threads ya tentang learning pace di Meta Ads. Nah, ternyata itu juga relate dengan diskusi di grup tele pengangguran premium. Kan banyak dari kita yang bingung, sebenarnya learning pace itu di tahap apa sih? Karena banyak yang bilang nih, campaignnya kalau ditekatik bakal learning ulang nggak bang? Bang, nambahin konten di campaignnya itu menyiapkan learning nggak? Dan berbagai macam permasalahan mengenai learning pace ini ya. Padahal ya, kalau kita cek di dashboard Meta Ads, status learning itu juga ada di adset dan ads. Sedangkan di campaign itu nggak ada status learning, cuman ada aktif atau enggak. Nah, jadi sebenarnya learning pace itu di tahap apa sih? Campaign, adset, atau ads. Daripada bingung, coba kita bedah sesuai dengan yang ada di knowledge Meta ya. Sudah bikin produk digital keren, tapi penjualnya masih seret. Teman-teman jangan sampai ketinggalan momentumnya. Alhamdulillah awal tahun pengangguran premium udah bisa nih profit 2 digit dari jualan produk digital. Nah, di e-course kali ini gue akan bedah mulai dari konten iklan, landing page berkonversi tinggi, copywriting ads copy, dan tentunya struktur iklan Meta Ads mulai dari fase testing hingga scale up yang sering gue lakukan di campaign Meta Ads gue. Semua bakal dibedah di e-course ini. Yang mau cek metode lengkapnya bisa cek link di deskripsi ya. Yuk maksimalkan penjualan produk digitalmu dengan Meta Ads. Jadi kalau kita simpulkan ya mengenai learning pace di Business Help Center dari Meta, itu adalah periode ketika sistem iklan di Meta sedang mempelajari cara terbaik untuk menayangkan iklan kita. Nah, fase ini terjadi ketika kita membuat ataupun mengedit ya signifikan dari adsetnya. Nah, selama fase ini, secara teori, performa iklan kita tuh bakal kurang stabil dan cenderung memiliki CPA atau CPR ya yang lebih tinggi. Nah, yang sering teman-teman tanyakan adalah biasanya adsetnya itu bisa keluar dari learning page itu kalau mendapatkan hasil 50 result dalam 1 minggu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jualan produk, udah ada 50 purchase nih dalam 1 minggu. Kalau kurang dari 50, itu gimana? Kalau kurang dari 50, maka statusnya bakal muncul berubah menjadi learning limited. Nah, ini yang sering dikhawatirkan oleh teman-teman ya. Kalau campaignnya stay di learning limited bakal jadi boncos. Kalau mau keluar gimana jadinya? Apakah yang diubah campaignnya, adsetnya, atau ads-nya? Kita kembalikan ke definisi di awal. Fase ini terjadi pada saat kita membuat iklan atau adset baru ya, atau melakukan edit signifikan. Jadi kalau teman-teman mau kembali ke fase learning, yang dirubah itu cukup di settingan adsetnya, entah itu di budgetnya kita rubah signifikan, entah itu di audiensnya ya, ataupun placementnya. Nah, kalau kita merubah di adset, maka campaignnya akan learning ulang. Tapi seperti gue mungkin sering bilang ya, gue sendiri tidak terlalu memikirkan sih mengenai learning pace ini. Dalam artian dalam fase learning limited juga bisa masih profit kok. Kecuali nih teman-teman budgetnya udah gede banget ya, udah besar banget, mungkin puluhan juta lah ya. Itu baru kerasa learning limitnya. Tapi kalau budgetnya masih 100.000, 200.000, learning limited menurut pendapat gue masih bukan merupakan hal yang perlu kita pusingkan signifikan ya. Tapi memang lebih bagus kalau bisa mendapatkan campaign dengan hasil lebih dari 50 dalam 1 minggu. Karena itu profit ya. Atau nih teman-teman kebelet mau keluar dari learning page ini. Ya mau nggak mau naikin aja budgetnya. CPR-nya mungkin lebih mahal, tapi kan bisa dapat 50 hasil dalam 1 minggu. Karena Meta itu dia nggak lihat ya CPR-nya murah atau mahal, tapi saat ini lihatnya dari resultnya. Resultnya lebih dari 50, maka akan keluar dari learning pace. Ini ya teman-teman bisa baca mengenai learning pace dari dokumentasi Meta sendiri. Linknya ntar gue taruh di deskripsi video. Yo guys, kabar gembira nih buat bosku semua yang kemarin udah beli ebook studi kasus dari pengangguran premium. Sekarang bisa untuk sewa akun whitelist Meta Ads resmi ya, dengan fee cuma 4% cuy. Yang mau sewa akun WL bisa langsung DM ke IG gua @pengangguranpremium31 ataupun klik link WA di bio ya. Yang mau nanya-nanya juga monggo DM aja.
Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jujur, sebelumnya gue juga kurang perhatian sih mengenai learning phase ini. Asal CPR-nya masuk dan matrix lainnya oke, ya gue gas aja. Walaupun statusnya itu learning limited. Tapi karena kemarin pembahasan itu rame ya di grup tele, jadi gue kepikiran apakah kita perlu memaksimalkan learning phase ini. Jadi gue tertarik untuk mendalami lebih lanjut. Yang mau diskusi mengenai Meta Ads bisa join gratis ke grup tele Telegram Premium ya. Linknya ada di deskripsi video, gratis, bayar, pakai doa aja. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. See you in next video. Salam pengangguran, tapi premium.